Dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait dengan pencarian korban, sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV, Nyoman Deni dan juru kamera Amis Bakul Munir di Pondok Pesantren Buduran dan Wahid Mukaidori beserta juru kamera Andi Masbudi di Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo. Kita ke Nyoman Deni terlebih dahulu. Selamat malam Nyoman, bagaimana proses evakuasi hingga detik ini? Masihkah dilanjutkan? TNI, Polri, dan sejumlah relawan serta petugas pemadam kebakaran pada malam ini melanjutkan proses bagian dari proses evakuasi untuk melakukan pencarian terhadap para korban yang ada di reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Hosni di Buduran, Sidoarjo ini. Dan pada malam ini tim SAR fokus melakukan pembersihan puing-puing di atas reruntuhan dikarenakan cahaya di sekitar lokasi reruntuhan yakni hanya mengandalkan cahaya lampu, dan petugas dari tim SAR juga sangat berhati-hati dan waspada terhadap reruntuhan bangunan ini. Dan sejumlah keluarga dari korban para santri yang hingga saat ini belum ditemukan terus berdatangan di posko SAR ini untuk memantau langsung proses pencarian yang bisa disaksikan langsung di posko yang disediakan layar oleh petugas SAR, dan mereka juga masih mengharapkan informasi perkembangan terbaru dari hasil proses pencarian. Dan rencananya tim SAR gabungan dari Basarnas ini juga mengupayakan proses evakuasi atau pencarian dan juga proses pembersihan puing-puing ini akan dilakukan terus-menerus yakni sepanjang malam ini, dan mereka juga mengupayakan agar proses ini bisa sangat diwaspadai karena reruntuhan strukturnya memang cukup rawan, Valen. Iya, Nyoman, ini kan ada data juga terkait dengan berapa jumlah santri begitu ya yang terkena musibah ini. Tentu yang kami butuhkan adalah berapa orang yang hingga kini masih dalam pencarian. Baik, hingga malam ini baru saja kami mengupdate data terbaru di petugas Tagana di dalam posko SAR ini, yakni mencatat sekitar ada 58 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang dalam peristiwa runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Hosni di Buduran, Sidoarjo. Dan tim SAR gabungan juga mengerahkan sekitar 30 dump truk ke lokasi reruntuhan untuk dengan cepat melakukan proses pembersihan puing-puing dan secara maraton untuk agar puing-puing tersebut bisa bersih, dan alat berat juga dikerahkan berupa kren di lokasi kejadian. Sementara itu total yang berhasil terevakuasi yakni sekitar 108 orang yang terdiri dari sekitar 18 orang dievakuasi oleh tim Basarnas, sementara sisanya yakni evakuasi mandiri saat kejadian terjadi pada beberapa hari yang lalu. Sementara 58 orang yakni masih dalam proses pencarian hingga saat ini, Valen. Baik, dari Pondok Pesantren Buduran kita langsung ke Rumah Sakit Siti Hajar. Sudah ada Wahid Mukaidori di sana. Wahid, hingga saat ini sudah berapa korban yang dibawa ke sana? Valen, selamat malam. Saat ini saya berada di Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo, salah satu dari 3 rumah sakit yang menjadi posko postmortem untuk menampung jenazah korban pesantren yang roboh di Buduran, Sidoarjo. Sampai saya berdiri di tempat ini pada malam hari ini belum ada satupun jenazah yang diterima di posko postmortem di Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo, karena faktor di tempat kejadian perkara di pesantren di Buduran memang belum menemukan korban jenazah pada malam hari ini. Namun perkembangan selanjutnya adalah bahwa diperkirakan besok korban evakuasi jenazah itu akan ditemukan secara bersamaan, sehingga posko postmortem malam ini 30 menit yang lalu akhirnya dipusatkan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, sehingga tim forensik Rumah Sakit
yang dari Polda Jawa Timur, Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, malam ini juga sudah bergegas menuju ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk menerima jenazah yang manakala malam ini berdatangan di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Jadi 3 posko postmortem Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, Polda Jawa Timur, Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo, dan Rumah Sakit Porong Sidoarjo Surabaya. Semula 3 disiapkan, kemudian sekarang pada malam hari ini diputuskan menjadi 1 terpusat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur Surabaya. Kenapa? Karena untuk mengantisipasi manakala malam ini tidak ada, sampai pada malam ini tidak ada jenazah yang berhasil dievakuasi, ada kemungkinan besok pada saat dan waktu yang bersamaan menghindari crowded di 3 rumah sakit, maka untuk memudahkan penanganan dan memudahkan koordinasi, maka semuanya dipusatkan di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Salah satu pertimbangannya adalah di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur tentu secara tenaga makin lengkap, kemudian area dan situasi juga makin sangat memungkinkan. Beda dengan di rumah sakit lain, dikhawatirkan ketika nanti crowded, kemudian para jenazah dibawa ke 3 rumah sakit, kemudian para wali santri, para keluarga korban berdatangan ke rumah sakit, menimbulkan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Atas dasar pertimbangan itu, dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur malam ini menyampaikan bahwa posko postmortem dipusatkan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Valen. Ya, Wahid, tadi Anda menyampaikan bahwa posko postmortem ini dipindahkan atau dipusatkan di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Singkat saja, apa yang harus dibawa pihak keluarga jika mereka ingin mencari anaknya begitu? Apa saja syarat-syarat yang harus dibawa untuk melengkapi postmortem yang diberlakukan di sana? Valen, di tempat kejadian perkara posko masih disiapkan untuk seluruh anggota keluarga maupun wali santri. Kemudian mereka didata. Ketika nanti posko postmortem sudah menemukan data-data, maka akan di cross check dengan posko yang ada di tempat kejadian perkara. Tentu membawa identitas seperlunya seperti kartu keluarga dan KTP yang menunjukkan bahwa mereka memang benar-benar keluarga dari korban santri yang menjadi korban musibah di Pondok Pesantren Buduran ini. Tentu tidak akan mempersulit baik itu institusi maupun pihak pesantren sepanjang identitasnya jelas dan ini memang sudah memenuhi kriteria bahwa ini menjadi bagian dari keluarga korban, maka mereka akan dipersilakan. Tentu dengan jumlah yang terbatas, tidak bisa berbondong-bondong ke rumah sakit karena nanti akan diatur sedemikian rupa oleh petugas di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Wahid Mukhaidori dari Rumah Sakit Siti Hajar, dan sebelumnya ada Nyoman Deni langsung dari Pondok Pesantren Buduran. Terima kasih kawan-kawan.